Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Jangan lupa di subscriber di channel kami yaitu channel MSD ya. Di sini kami memberikan tutorial atau pembuktian untuk pengobatan ya. Pengobatan totok energi ya. Di sini bisa langsung kami buktikan ya. Di sini totok energi itu yang kita ambil adalah pola pikir, mindset, dan keyakinan ya. Yaitu apa keyakinan itu apa, pola pikir itu apa. Dan kita akan memakai totok energi. Totok energi itu yang dapat menyentuh dari urat nadin atau titik-titik fokus yang ada di dalam tubuh kita atau yang kita miliki. Nah, di situ akan kita periksa, akan kita netralisir ya. Seperti pendengaran kurang jelas, penglihatan yang kurang jelas, dada terasa sesak dan lain-lainnya, kepala terasa berat ya. Di sini kita juga akan memberikan tutorial cara penyembuhannya. Kalau di bagian leher kita tak dapat menengok kanan dan ke kiri, itu kita hanya menekan di bagian bawah, pas di garis kita berdiri lurus, di garis telinga di sini ya. Tekan selama 1 menit ya, kita tekan selama 1 menit. Insya Allah leher kita kembali normal lagi ya. Untuk di bagian pinggang kita terasa sakit, tekan di bagian bawah ketek kita, di pelurut, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, dan di bagian paha dipijat di atas ke bawah, dan di bagian pinggang belakang atas ke bawah ke samping, atas ke bawah ke samping ya. Nah, untuk cara ucapan atau di bagian leher yang seperti kesumbat dari lendir atau gatal, itu dapat kita tekan di bagian dada ya, di bagian dada kiri kita tekan, kita putarkan, kita tekan, kita putarkan ya. Nah, selama 1 menit atau 2 menit ya. Nah, disitulah tata cara kita untuk bermain atau untuk pengobatan totok energi ya. Apa sih itu untuk bermain? Nah, di sini kita dapat untuk bermain pengobatan. Bermain pengobatan itu adalah tata cara pengobatan kami. Bermain itu adalah di mana kita akan bermain dengan urat dan saraf. Di mana titik fokus saraf yang bermasalah, di mana urat yang bermasalah, di situ kita mainkan. Di mana titik fokusnya, maka disitulah akan kita tekan. Kenapa harus ditekan? Karena di situ akan ada kesumbat-sumbatan. Contoh seperti air yang masuk ke selang, itu ada kotoran, ada kesumbatan, maka air itu tidak akan lancar. Apabila yang kotor atau yang kesumbat itu kita tekan, maka air itu akan mengalir deras, sumbatan itu akan keluar sendiri. Nah, seperti itu ya. Untuk pengobatan medis atau non medis, kami siap yang membantunya. Kalau untuk non medis itu kita akan memakai pola pikir mindset ya. Apa itu pola pikir mindset? Karena manusia yang akan dengan pemikiran yang negatif, ilmu sihir, ilmu santet, dan ilmu sebagian itu hanya pola pikir mindset yang negatif yang kita miliki di dalam tubuh dan pikiran kita. Bagaimana cara menghilangkan pola pikir, perkataan, ilmu santet, ilmu sihir, dan sebagainya? Kita harus kuat berzikir, yakin kepada Allah, ibadah yang tekun ya. Sodakoh itu ada yang kita sebut ya, sodakoh. Semua sodakoh yaitu semuanya bagus. Ada yang namanya sodakoh karena kita mempunyai rezeki, kita sodakoh ke masjid atau musola, itu bagus. Ada juga sodakoh kita sakit disembuhkan oleh pelantarannya Allah, kita sodakoh ke masjid karena penyakit kita hilang. Sodakoh karena kita diberikan rezeki kepada Allah,
kita sodakoh dengan rezeki, sodakoh dengan keharmonisan ke rumah tanggaan diri kita, ke masjid atau musola terdekat. Nah, itu bagus. Tapi ada juga sodakoh bagi saya yang lebih bagus untuk menyempurnakan kesembuhan penyakit yang ada di dalam tubuh kita, entah itu luar ataupun dalam. Itu sodakoh di masjid terdekat atau musola terdekat. Itu dengan niat keikhlasan lillahi ta'ala, karena Allah. Kita masukkan, jangan meminta kepada Allah untuk penyembuhan dan sebagainya, karena ikhlas kepada Allah, maupun itu 1000 perak atau 50 perak atau 100 perak, yang penting kita ikhlas. Nah, saat kita sholat tahajud dan hajat dan tobat, ya, disitulah kita meminta kepada Allah, meminta apa yang kita inginkan. Kalau kita sakit, kita minta kepada Allah untuk penyembuhan. Kalau kita tidak dapat rezekinya, kita sempit atau sulit, minta dibukakan rezekinya kepada untuk diri kita atau pintu rezeki kita. Kalau kita susah mencari jodoh, mintalah kepada Allah, suatu saat kita akan diberikan jodoh. Ya. Jadi semua itu kita pasrahkan kepada Allah. Semua ilmu santet, ilmu tenun yang bagi kalian yang menyerang kalian, yang mengandung penyakit di tubuh kalian, itu hanya pola pikir mindset kalian yang harus dirubah. Gitu. Bagaimana kita harus mengetahui mana sih ilmu santet, mana sih ilmu tenun, mana sih pola pikir, mana sih mindset, bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara menghindarinya. Nah, di situ nanti kita akan memberikan tutorial atau tata caranya, ya. Bagaimana untuk menghindari seperti itu. Contohnya, di kalangan masyarakat, dikit-dikit sakit itu larinya ke ilmu santet, dikit-dikit ilmu sihir. Jadi orang sakit jangan dicampur adukan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Orang sakit karena di bagian di organ tubuh kita itu ada yang rusak, atau ada yang tersumbat, atau ada yang tidak berfungsi. Nah, di situ kita akan masuknya ke pengobatan. Satu, bisa kita ke bantuan untuk dukun pijat atau ke tabib pijat, bisa juga kita ke dokter untuk meyakinkan apa kendala yang ada di tubuh. Jangan kita sambungkan ke keilmuan goib. Ilmu goib itu beda dengan ilmu penyakit di tubuh kita, ya. Kalau kita berpikir ini ilmu santet, ilmu sihir dan sebagainya, maka penyakit yang ada di tubuh kita tidak akan dapat sembuh. Karena pola pikir mindset kita adalah sudah negatif. Jadi negatif itu yang menimbulkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Insya Allah di video selanjutnya kita akan memberikan wawasan-wawasan atau wejangan yang lain, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.